Siap, Dokter Nuri. Nanti saya info juga. Ada yang mengapa kemudian bawa batuk itu berapa jaraknya untuk menghindari makhluk halus yang kekinian itu. Oke. Baik, baik. Ya, Dok. Dokter Nuri, terima kasih. Nanti juga saya akan infokan Facebooknya di komunitas orang tua hebat juga, agar bisa di-follow dan banyak ilmu dari situ ya, Dok ya. Iya. Dokter Ayu, Dokter Dinda nanti tolong di ini kan bisa saya kirim ke Bu Nita ya. Oke. Iya, Karena siap. punya kaki tangan banyak Bu Nita, jadi tinggal ngomong terus sudah nyiapin. Kompak selalu. Baik, baik. Ya, Dok. Baik, untuk selanjutnya di Bincang Santai ini kita ada materi, mungkin tanya jawab ya, Dokter Nuri dan Dokter Chandra, mungkin dari para orang tua hebat dari komunitas MD Jabodetabek dan komunitas hebat, komunitas orang tua hebat yang di Jogja. Silahkan mungkin rise up atau bisa chat dulu mau bertanya kepada dokter siapa. Dan apa pertanyaannya nanti kita unmute atau bisa di-unmute masing-masing ya. Begitu. Nanti mungkin kita batasin berapa pertanyaan, Dok? Monggo sampai waktu pemilik waktunya moderator. Oh, baik. Panjang sih Mbak Bibi bikinnya. Sampai jam 2 sih. Bebas sampai jam 2. Masih ada 2 jam. Sampai hipoksia ya, Bi? Sampai hipoksia. Sampai hipoksia. Iya. Baik-baik. Silakan Bapak Ibu, orang tua hebat yang mau bertanya bisa di-unmute dan izin ini materi juga saya kirim di kolom chat, kalau ada yang mau download silahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Chandra. Iya, iya, monggo. Silakan ada yang mau bertanya. Ya. Atau mungkin saya sebelum sambil menunggu pertanyaan. Baik. Ada yang mau bertanya? Boleh, ada sedikit. Monggo. Oh, Prof Sunarti. Prof. Ya, Prof. Monggo, Prof. Silakan, Prof. Matur nuwun sangat ya, Prof. Iya, terima kasih nih Prof sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Prof. Saya mengucapkan selamat ya. Sudah diselenggarakan acara yang sangat bagus, yang menarik. Saya ini memang sengaja pakai masker merah putih dan ada lambangnya Yayasan Peduli. Ya. Prof, videonya masih di cross, belum di on kan? Oke. Video, Prof. Oke. Ya. Terima kasih. Saya memang sengaja pakai ini ya. Mengenalkan karena tadi kan menyambut itu sekaligus mengenalkan saudara-saudara kita di Jogja, ada Yayasan Peduli Distrofi Muskuler. Ini anak-anak kita, adik-adik kita yang bergabung di situ, saya sangat senang. Saya cuma sedikit ingin menambahkan, jadi tadi yang semua diuraikan itu memang sangat-sangat dibutuhkan oleh adik-adik kita, anak-anak kita yang masih ambulatory stage dan yang early non-ambulatory stage. Nah, untuk mereka yang sudah late non-ambulatory stage, itu mungkin diperlukan latihan-latihan yang khusus. Karena dia sudah dalam posisi tiduran, ini kan sering terjadi pneumonia. Nah, bagaimana yang penting untuk mencegah supaya tidak pneumonia tadi. Mungkin yang tadi itu sangat bagus itu. Kalau itu bisa dilakukan secara rutin, itu bagus. Nah, kami di Jogja itu sudah mencoba Dr. Guritno itu dengan melakukan latihan pagi dan sore dengan menggunakan ambu bag. Ambu bag yang di apa itu pagi dan sore 5 menit. Terutama untuk yang sudah non ambulatori.
baik yang early maupun yang late, apalagi yang late. Maksudnya untuk mencegah supaya tidak pneumonia. Satu. Kemudian yang kedua, mohon imunisasi atau vaksinasi untuk adik-adik kita ini mohon dievaluasi. Dievaluasi atau dimonitor mana yang sudah perlu booster, mana yang sudah cukup, mana yang masih belum pernah. Nah, itu mohon untuk bisa dilengkapi. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam bersahabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini alhamdulillah atas dari Prof. Marti ini yang luar biasa. Semoga orang tua hebat Jogja bisa berjalan terus, bisa berenergi, saling support, berkembang ya Prof ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya kembali atau ada tambahan dari Dr. Chandra dan Dr. Nuri? Mungkin Dr. Nuri dulu, monggo Ibu. Kalau Dr. Nuri. Ya, terima kasih Prof. Memang ya ternyata segala sesuatu memang kita antisipasi yang buruk, tapi tetap menjaga yang baik gitu. Dan memang kuncinya itu cuma latihan. Ternyata bernafas itu bukan sesuatu yang kita terima saja. Jadi paringannya Gusti Allah kita pelihara dalam keadaan apapun. Yang penting bersyukur ya Bu Nita ya. Oke, Amin. Ya, karena ya itulah pemberian Gusti Allah itu kita pelihara. Terima kasih Pak Sunartini. Latihan, dan latihan. Oke. Dalam keadaan apapun, pada usia berapapun. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nuri, Dr. Chandra. Matur nuwun sekali Prof. Terima kasih banyak. Adik-adik kami ini memang juga rutin sudah masing-masing memiliki ambu bag sendiri-sendiri, Bu Nita. Sudah tahun ketiga ini. Waktu pertama kami bertemu kangen di Pondok Kemangi Cibubur itu, adik-adik kami berikan bagikan untuk ambu bagging, untuk air stacking exercise. Saat itu keluar orang tuanya belajar hands on, kemudian kami minta untuk rutin melakukan pagi sore. Hanya saja memang kadang-kadang Bu, bahasa Jermannya berbelarak ya Bu, jadi lagi rajin. Nanti kalau enggak saya sidak, enggak latihan gitu. Berbelarak ya. Kalau nggak salah begitu, kalau bahasa Indonesianya hangat-hangat ayam. Prof. Prof. Betul itu Prof. Kalau dikejar Dokter Chandra baru mulai lagi. Sudah ada yang cerewet itu begitu Prof, baru mulai. Prof. Ayam. Tapi memang hangat ayam. Oh, Ibu Nuri dengernya mie ayam. Itu ada dalam dulu pelajaran peribahasa Indonesia. Hangat-hangat ayam. Kan kalau di Jawa oper belarak kan Bu, ya Prof, Oper belarak. Istilah zaman eyang saya dulu gitu kalau ngatain. Jadi kalau kami ingatkan, mereka akan begitu. Paling rajin kalau diingatkan, nanti ya bulan kesekian kita ketemu, itu biasa 3 bulan terakhir rajin. Jadi, tapi memang itu the power of community, Prof.
Jadi kalau dalam komunitas kan saling mengingatkan, saling kekeluargaan demi kesehatan dan keselamatan sama-sama gitu, supaya optimal, sama-sama sehat kan sama-sama senang gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ye, keluarga. Kan betul. program pemerintah Germas ya. Gerakan masyarakat sehat. Iya, Prof. Makasih sekali. Terima kasih pada Prof. Natini dan Ibu Dr. Nuri. Kami air taking exercise atau ambu bag atau air insuflasi exercise memang dikerjakan mandiri di rumah oleh adik-adik semua yang sudah tidak mampu di breathing secara mandiri. Kalau di rumah sakit terus terang saya tidak mengerjakan karena ada larangan untuk semua aerosol generating procedure. Jadi di persahabatan tidak mengerjakan untuk positive pressure breathing kecuali di ruangan setting tekanan negatif. Untuk anak-anak di rumah kan itu hanya milik dia sendiri, jadi monggo dikerjakan. Saya harap sih anak-anak saya di Jabodetabek nggak lupa ya Bu Nita ya. Iya. Karena cuma Arik sama Mas Habibie aja bisa saya sidak ini. yang pernah Sherlock kan yang bisa disidak. Semoga bermanfaat untuk hal ini. Sekalian mengingatkan karena adik-adik yang mungkin diinfokan oleh Prof tadi sudah non-ambulatori atau terbatas, itu kan beliau jadi adik-adik ini yang memang betul-betul harus dijaga paparannya. Semua yang mendekati beliau ini harus dalam kondisi yang sehat, kondisi sebersih mungkin, bebas dari kontaminan yang ada di luar. Jadi bukan berarti nggak boleh keluar kalau memang ada perlu silahkan, tapi kalau tidak jangan. Matikan dulu dengan sabun. Tadi ada yang bertanya sama saya disemprot pakai apa dok? Alkohol 70% boleh, pakai disinfektan yang beli biasa boleh. Kami tidak menggunakan boleh nggak dok? Boleh aja, tapi mahal Bi, itu aja. Boleh Bi, cuma mahal aja Bi, gampangan direndam pakai deterjen Bi. Iya, kalau buat kafe kan agak susah tuh. Oh, kalau ini alkohol aja Bi, alkohol 70%, alkohol 70%. Jadi kalau paling enak, HP mungkin bisa beli plastik kiloan yang plastik kiloan yang tomat itu apa itu Bu, bisa dibungkus. Sakit dibungkus HP-nya. Kalau HP, kami juga punya kantong HP yang plastik yang biasa untuk berenang. Kan ada itu yang dikalung. Itu bisa, itu tahan air, itu bisa ikut mandi. Jadi kantongnya yang dimandikan, HP-nya ada di dalam. HP-nya ada di dalam kantong. Nanti baru kemudian masuk ke dalam rumah. Kalau itu jadi protokol yang biasa, kita nggak berat kok. Memang mungkin di bulan Maret itu kitanya dipaksa harus begitu. Kayaknya kalau sudah Juni, Juli, Agustus sudah mulai jadi dari mulai terpaksa, dari dipaksa jadi terpaksa. Kalau enggak kan berbahaya. Setelah lama-lama terbiasa. Yang kami harapkan sih berikutnya menjadi budaya. Jadi kayak keluar rumah nggak pakai masker, kayak keluar rumah nggak pakai baju. Istilahnya begitu. Di rumah sakit kami sampai diistilahkan masker itu seperti daleman baju, Bu. Jadi kalau dipelorotin malu, kalau dipegang orang malu, dipegang-pegang sendiri juga nggak mau, dilepas apalagi. Jadi kalau nggak pakai masker sama dengan nggak pakai baju. Kayak underwear, nggak pakai daleman. Jadi kalau dilepas juga malu, makainya nggak bener juga malu, dipegang orang juga malu. Jadi memang harus dipakai dengan benar. Karena jadi kayak dress code tambahan sekarang. Kalau nggak pakai masker, nggak banget deh kalau keluar rumah. Karena selain melindungi kita, kan melindungi orang lain yang kita sayangi. Kalau iya Bu, jadi dianggap aja bagian dari dress code. Kan sekarang Ibu Nuri paling banyak koleksinya maskernya. Koleksi masker dengan yang matching ya Ibu, dengan dress code. Iya. Kupluk yang batik, yang apa. Jadi bagi yang diingatkan adalah untuk para laki-laki yang tidak menggunakan, kan beliau tidak menggunakan hijab.
jadi rambutnya pasti nampak, lehernya pasti mungkin besar banyak terekspos. Itu tolong cuci rambut lah, keramas. Jangan males kalau mandi cuma badannya doang. Itu harus dicuci. Cuci mukanya, cuci kepalanya Tiap karena mandi kepalanya. keramas ya, Dok? Ye, ye. Pokoknya boros, Bu. Tapi matinya sama itu kok, nggak apa-apa. Baik, baik. Kalau anak-anak kan paling seneng ya kalau diajak ciblon. Diajak main air. Dok, Mandi mau terus. tanya Ya, dok, silakan Habibi. kalau UV sterilizer itu ampuh nggak dok? Sinar UV hanya untuk melemahkan, tidak membunuh. Jadi Oh. kalau kami di rumah sakit kan yang sekarang lagi tren itu tata udara kan kita sudah pakai semua kan, udah pakai masker, sudah pakai bersih-bersih cuci tangan, sudah jaga jarak. Yang lupa itu ventilasi. Kan banyak sekarang rumah tertutup. Yang saya paling bawel sama Habibie itu waktu pertama saya nanya, ventilasi di rumah di mana? Saya tanya, oh, AC-mu ada di mana, Bi? Itu yang saya tanya. Pintu jendelamu kayak apa? Bi? Karena saya pengen tahu udaranya bergerak. Karena kita menghirup udara. Kalau saya ikan, saya ada di dalam air. Air itu yang keluar masuk insang saya. Kalau air itu pekat seperti sirup, saya nggak bisa nafas. Istilahnya kalau air itu pekat, itu udara kita isinya virus. Jadi pekat seperti sirup. Harus kita encerkan, namanya dilusi udara. Jadi harus ada sirkulasi udara, ventilasi yang baik. Jadi udara masuk, ada udara keluar. Lah dok, nggak punya jendela. Kamu punya AC kan? Punya. Buka pintunya, nyalakan AC-nya. Jadi Iya dok. ya, supaya ada sirkulasi. Kalau ada exhaust lebih bagus, Bi. Udah ada exhaust dok. Sip, Di bagus. belakang saya atas ada exhaust. AC Ya. di sebelah kiri. Iya, oke. Nanti kalau lebih bagus. Kalau di kami di rumah sakit karena memang di situ pusatnya makhluk halus yang kata Ibu tadi, di kami exhaust-nya kami taruh di bawah karena prinsipnya kan dia gravitasi ya droplet turun ke bawah. Jadi kesedotnya di bawah. Tidak dilewati breathing zone. Breathing zone itu antara kepala sampai dada. Jadi udara yang di kepala sampai dada ini harus bersih gitu. Harus rajin mengepel, tidak hanya membahkan beberapa orang tidak mengepel lantai tapi membasahi lantai karena air kobokan pelnya satu yang untuk membersihkan satu rumah. Harusnya memang sabun dulu terus baru dibilas. Jadi dibiasakan agar mati dulu bersih untuk dekontaminasi permukaan. Kemudian sirkulasi yang baik, luas rumah kalau bisa diukur, luas lantai berapa sih, kapasitas orang berapa sih di situ. Mungkin paling gampang tuh luas lantai dibagi 4,4, oh itu maksimal segitu orang. Mungkin kalau ada yang di rumah isinya banyak ya, usahakan kalau deketan gimana jaga jarak. Lah ruangannya sempit ya kayak punggung-punggungan gitu. Kalau kayak Mas Habibie tuh, Mas Habibie depan, Mbak Nur belakang gitu. Oh, punggung-punggungan marahan ya Mas. Jadi Iya. nanti yang penting karena droplet kita kan ada di situ. Jadi untuk menjaga supaya paparannya kurang karena Mas Habibie ini aset saya nih. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau yang pilek Mbak Nur yang tak sama marahin Mbak Nur. Jadi Mbak Nur nggak boleh pilek, pakai Udah dok, maskernya. udah nggak boleh keluar dok. Udah di Mbak Nur kamar ini aja. udah di lockdown Mbak Nur ya. Udah Di 3 lockdown. bulan. Mbak Nur yang di lockdown. Iya. Jadi benar-benar karena benar kalau ada yang pilek, ada yang dihinggapi segala macam, itu memaparkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang non-ambulatoar. Sayang, jangan yang usaha kita untuk, karena kita bisa melewati ini kok, pastikan gampang hanya dengan membatasi dan membersihkan diri. Kalau nanti jadi budaya yang baik, kita akan jadi lebih sehat ke depannya. Karena kebetulan saya sudah terbiasa karena tempat saya memang tempatnya infeksi ya Mas Habibie tahu tuh di mana tempatnya TBC yang kebal obat, di mana center emerging disease yang macam-macam. Saya selalu kasih peta dulu Habibie, zona hijaunya sini, tidak boleh lewat sana. Kalau sekarang berhubung semua jadi merah, tidak boleh datang ya. Saya bilang. Iya. Karena kita tidak tahu saat ini mana yang merah, mana yang hijau, tapi kita harus waspada untuk kita sendiri. Jangan jadi stres, nggak usah, tapi jaga diri. Kalau tidak usah keluar tanpa hal yang penting, nggak usah. Kalaupun keluar, ya dilindungi matanya, pakai kacamata atau pakai face shield, boleh. Hidung sama mulutnya ditutup dengan masker. Maskernya Prof. Sunarti ini tadi loh, bagus.
Ya, Prof. Oke, mungkin ada pertanyaan? Atau Nadra sehat nggak ya, Nadra? Ya, tadi kelihatan. Alhamdulillah sehat, dokter. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan Ibu, mamanya Nadra? Ya. Mamanya si ganteng mau nyampein apa? Ini kemarin kan dia ini sudah 3 hari ini dia batuk pilek. Cuma alhamdulillah untuk mengeluarkan dahak, alhamdulillah Nadra masih lancar. Nah, jadi kalau posisi dia belum tidur itu batuknya kecil-kecil gitu loh, Dok. Tapi kalau pas dia tidur, dia tidurnya nyaman, nggak ada batuk sama sekali, gitu. Ini saya kasih obat, Mas kemana apa? Yang vitamin itu. Bukan obat batuknya apa? OBH. OB kombi, nggak apa-apa, Dok? Halo? Ya, halo, ya, Ibu. Memang biasa minum itu? Iya. Ya. Kalau misalnya hanya dengan ditambah minum air putih hangat aja sudah bisa, nggak apa-apa, Ibu. Dibantu-bantu dihidrasi dulu. Nggak tambah obat-obat dulu boleh. Tapi kalau memang dengan itu nyaman hanya untuk menekan refleks batuknya kan, nggak apa-apa. Saya kasihnya 1 hari sekali kok, Dok, ini. Boleh, nanti. Tapi tetap latihan nafas dulu ya, Bu. Iya. Latihannya tetap yang pagi rutin minum air hangat yang cukup karena kan kita harus encerin dahaknya. Dahak itu kan ada bagian yang encer sekali, ada bagian yang kental. Namanya mucus layer sama gel layer. Nah, yang bagian airnya itu kayak yang membuat bulu-bulu getar saluran nafas kita itu jadi ngalir. Nah, kayak kita berenang tuh rambut kita kan berdiri, Bu. Ya, gerak-gerak gitu ya. Kalau kita keluar dari kolam kan rambutnya lepek ya. Nah, ini sama bulu getar kita kalau nggak ada air yang cukup lepek, nggak bisa dia gerakin, Bu, lengket, rasanya sticky gitu. Jadi kalau mau lancar minumnya harus banyak, cukup. Coba dicek pipisnya Mas Nadra, pipisnya sedikit atau banyak, warnanya keruh apa enggak. Lah kalau keruh kemungkinan sama kadar hidrasi airnya kurang gitu, Bu. Paling nanti ditambah minumnya saja sama itu obat boleh diminum pagi boleh, Bu, tapi jangan malam nanti malah nggak bisa bubuk, ngikil. Enggak. Jadi dia kalau minum obat itu kalau dia mau istirahat siang itu loh, Dok. Oh, monggo boleh. Tapi minum air putih atau air putih hangat nggih, Bu, nggih, cukup nggih? Alhamdulillah kalau minum airnya dia terhitung lumayan banyak. Diawasi pipisnya Mas Nadra, Bu. Pipisnya apakah keruh apa mboten gitu ya untuk melihat kadar hidrasi secara gampang untuk orang tua. Kalau kita tuh loh, Bu, kita kalau nahan pipis kelamaan kan jadinya kan warnanya sampai keruh ya. Harusnya kan bening. Jadi kalau dia keruh berarti hidrasinya kurang. Lah kalau yang dikeluarin aja keruh apalagi yang di paru-paru itu juga sama lepek. Kita bisa cek yang ada di paru-paru itu melalui air pipisnya ya, Dok ya? Nggak ada di paru-paru, Bu, satu badan itu. Satu badan airnya kurang. Ya kan manusia 80% isinya air. Ya, ginjal juga bisa kan pipis dari ginjal, Jadi yang kalau badan kita kurang air ya kalau pipisnya keruh. Nah, kalau di bandara suka ada itu, Bu, perhatikan warna air kencing Anda, kan ngaten nggih. Nah, itu dilihat. Kalau tambah keruh ya berarti kurang airnya. Jadi harusnya saya doping pakai madu yang Dokter Chandra rekomendasikan kemarin. Boleh, monggo. Yang penting jaga kesehatan, bersih-bersih semuanya nggih, Bu. Kursinya Mas Nadra kalau bisa dibersihkan, kalau sampai sempat keluar rumah dicuci ya, Bu, pakai sabun lebih bersih. Sabun cuci piring boleh, itu kan bersih, itu ada deterjennya kan, ada membunuh semua yang menempel. Mas Nadranya pasti mandi dengan sampai ganteng lah. Karena sekolahnya itu jam 8 sudah harus standby di Zoom. Sudah ini dari lausenya ada ayo absen ya udah absennya dengan foto, makanya dia harus bangun pagi. Sama, Bu. Sekarang yang repot sekolah nggak cuma anaknya, ibunya juga repot.
Langsung ya Bu Nita ya, langsung ikut bergabung. Eyangnya Iya. juga repot. Oh, eyangnya repot. juga. Eyangnya pasti gadgetnya dipinjem. Buat nge-game. Sudah bisa diajak janjian. Eyang mau kerja sampai jam segini. Nanti kalau saya sub begitu sampai jam 9 atau jam 10. Nah, jam 10 udah datang berdua pinjem. Eyang sampai jam 10. Yang pinjem tuh siapa? Yang punya siapa gitu loh. Nanti Eyang coba sampai jam 10. Udah. Lebih apa ya tentunya. Ngajar sampai jam 10. Ya udah. Jam 10 datang. Ada yang jam 10. Udah. Besok sudah mulai PTS ini sampai Jumat. Oh, ada yang udah selesai, Ibu baru mulai ya? Ada yang udah selesai. Oh. Besok. Sampai PTS. Besok dokter sampai Jumat. Iya. Nggih. Nggih, monggo. Ada Bu Nita mau nambahkan apa dulu? Ya, saya mau nanya nih Dokter Chandra. Jadi kan di rumah itu ada ART 2 ya, yang satu pulang pergi, Wah. yang beberes rumah, sapu ngepel gitu kan. Nah, yang satu emang yang jaga Arik itu memang stay di sini kan, bermalam nginap. Nah, cuman kadang kayak saat ini ternyata dia minta izin pulang kampung. Nah, itu nanti kalau begitu dia datang, apa yang harus saya lakukan sebaiknya? Apakah perlu ART tersebut yang memegang Arik harus tes rapid atau kita karantina dulu dia selama seminggu di atas atau 14 hari atau bagaimana ya, Dok? Sarannya. Kita ambil yang teraman, Bu. Jadi rapid tidak menentukan untuk diagnosis. Kami biasanya melihat dari swab atau dari gambaran darah tepi. Jadi Ibu bisa nanti periksa aja, dia hitung jenis leukosit, nanti saya infokan. Jadi dihitung jenisnya nanti bisa dilihat perbandingan dari neutrophil limfosit rasio. Kemudian kalau boleh dihitung darah lengkapnya, kita mau lihat berapa dia, apakah ada kadar yang turun misalnya. Di situ bisa kita lihat kemungkinan apa. Tapi dia udah pulang belum, Bu, posisinya sekarang? Saat ini lagi di kampungnya, di Cianjur. Iya, nanti kembali. Jadi nanti sampai di sini mungkin terus diperiksa darah, kemudian jangan ketemu Mas Arik dulu 1 minggu, terus periksa lagi darahnya ulang. Setelah 1 minggu, nanti Ibu kasih lihat saya, nanti saya lihat. Tapi insya Allah sih kalau sudah 1 minggu, kalau ada sesuatu pasti dia bergejala. Tapi jangan sampai terpapar sama Mas Arik. Jadi jangan ketemu Mas Arik dulu waktu sudah sampai di rumah. Itu berlaku untuk semua, Bu, karena seperti yang Dokter Nuri tadi infokan, karena orang yang lalu lalang keluar rumah dan masuk rumah kita tuh belum tentu orang yang aman. Tapi kita harus pastikan mereka juga aman untuk dirinya dan mereka sadar harus membersihkan tangannya, badannya, bajunya, barang-barangnya, kacamatanya gitu. Untuk masuk ke rumah termasuk sendal, sepatu dan lain-lain. Mau itu driver, mau asisten kita, karena udah pakai masker sudah alhamdulillah, tapi jangan-jangan itu masker kain udah dari kemarin. Kan kita nggak tahu. Jadi kalau memang punya masker yang bisa diinfokan ke dia untuk setiap hari, kalau memang masker kain ya ikut mandi gitu. Maskernya ikut mandi. Iya, semua yang nempel di kita mandi. Karena cuma itu caranya. Memang repot, cucian jadi banyak, tapi lebih baik repot daripada kalau udah sakit itu lebih lagi repot. Setuju, Dok, cucian banyak. Iya, betul, Bu. Cucian banyak, saya juga sama. Ya, saya belum pulang, Dok. Di mobil ganti mobil dulu. Betul, Dok. Dari mobil. Iya, Dok. Iya, betul. Mobil itu jadi zona antara, Dok. Karena jangan lupa kalau masuk mobil, buka dulu jendela, buka semuanya, supaya berganti sirkulasinya. Kalau pakaiannya dilaundrykan gimana? Lebih baik Prof, direndam dulu dengan deterjen, Prof, karena kasihan laundry-nya kalau kami. Jadi kalau memang mau di laundry, direndam dulu dengan deterjen, kemudian ditiriskan, baru di laundry. Cuma jadi lebih mahal, Prof, kiloannya, Prof. Berat. Kalau kami malah pesen dengan laundry-nya, jadi ada semacam kerjasama.
Oh, untuk J, Prof. pakaian-pakaian terapis, untuk J. pakaian-pakaian yang dari klinik J. itu minta jangan dicampur sendiri dengan proses yang kita sebutkan gitu. J. J, Jadi Prof. mereka yang mengandung klorin kan bisa dengan clean, dengan itu kan ada klorinnya. J, Prof. Cuma kami J, matur nuwun sangat, Prof. Jadi mahal ya, jadi J, mahal Prof. mungkin kiloannya Kami, ya. Cuma kami jadi kami ingin memastikan aman, Prof. Kasihan petugas laundry-nya. Karena jadi kami di rumah, jadi kayak saya lah, ibaratnya saya mandi sore atau saya pulang dari rumah sakit. Karena saya juga di rumah sakit posisinya, Prof. Iya. Jadi pulang dari rumah sakit, baju kami rendam dengan deterjen, karena dengan deterjen saja cukup, Prof. Sebetulnya tidak usah klorin. Kemudian dicucinya pagi, Prof. Gitu. Jadi pagi yang direndam dicucinya sore. Kalau memang kami ada pergi ke rumah sakit malam atau gimana. Jadi orang tua sih biasanya kami rendam aja dulu. Kalau udah direndam kan digulung bareng sama baju keluarga boleh gitu sih, Prof. Memang agak repot. Cuma kami kasihan sama petugas laundry-nya, Prof. Meskipun itu laundry di luar, kecuali laundry medis ya, Prof, yang memang rumah sakit punya. Kalau laundry yang biasa di luar itu kami tidak tahu bagaimana petugas mereka. Kalau sampai terpapar dari kami ngeri. Itu saja, Prof. Kalau ya karena kebetulan di tetangga itu ada laundry. Jadi kemudian semua pakaian yang itu melipatnya kan dibalik, kemudian dimasukkan ke kantong plastik khusus. Kemudian waktu kita serahkan ke laundry itu lalu semua itu mereka rendam dulu dengan sudah kita beritahukan gini-gini, jangan dicampur. Lalu nanti seperti tadi, tapi prosesnya itu di laundry-nya itu. Gitu. Mungkin karena Prof sudah wonten kerjasama khusus, Prof. Kalau kami kalau yang kerjasama khusus dalam pemantauan Prof kan insya Allah aman, ngaten. Kalau memang ada yang bisa punya begitu, saya jadi kayak outsourcing laundry medis ya, Prof ya, dengan rekanan gitu, Prof. Gitu. Kalau di kami, untuk kami sendiri, kalau baju scrub rumah sakit, kami dicuci di rumah sakit, di laundry rumah sakit, karena ada peraturan di mana berangkat dan pulang tidak boleh menggunakan baju di rumah sakit. Jadi kami pakai baju rumah, sampai di rumah sakit protokolnya baju kami lepas dengan lipatan baju luar di dalam kantong plastik dan simpan di loker. Kemudian kami ganti dengan baju scrub seperti baju yang saya pakai saat ini, hanya untuk beredar di rumah sakit. Saat saya masuk ke zona merah, saya akan berganti dengan baju yang saya gunakan untuk ke zona merah yang sebelum saya memakai hazmat, yang saat saya lepas level 3 APD itu akan saya ganti juga saat mandi, dan saya kembali menggunakan baju ini waktu saya beredar lagi di rumah sakit. Saat saya pulang, saya akan melepas baju ini, saya mandi, dan saya ganti dengan baju saya berangkat tadi. Kemudian baju itu akan saya rendam di rumah. Sudah 6 bulan lebih, Prof. Begini. Luar biasa. Tapi saya nggak. Tapi saya nggak putih-putih juga, Prof. Padahal udah sering mandi. Bersahabat dengan COVID. Masih hitam muda ini, Prof, warnanya. Belum putih juga. Masih putih bonita. Hebat nih Dokter Chandra. Bapak-bapak dok, memang didawi gitu. Malah mungkin kami aman karena justru kami paling jelas ya, Prof, di sini zonanya. Kalau di luar tuh malah lebih ngeri loh, Mbak Nita, nggak tahu siapa dia. Iya. Gitu ya, Dok ya. Baik. Makaten, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Dokter Anita juga, makasih. Saya mau nanya lagi, ini kan monggo Mama Nadra. Bapaknya Nadra itu kan karena abdi negara, jadi kan mau tidak mau harus sama Bu. Nah, di saat new normal ini kan sudah ada beberapa tugas luar yang harus dilakukan papanya. Jadi papanya itu sering dinas ke hotel 2 hari atau 3 hari gitu, Dok. Gitu. Jadi ya saya tuh kadang gini, ya parno gimana ya, Dok ya, karena kemarin sempat juga kan kontak, walaupun alhamdulillah hasil papanya swab negatif,
temannya ada yang positif gitu loh Dok. Nah ini kebetulan tadi malam hasil papanya sudah keluar negatif. Nah setelah hasilnya negatif sudah dapat surat tugas lagi, besok harus beredar lagi ke hotel. Itu Dok. Nah ini saya tuh kadang gini, Pak, pokoknya pulang langsung mandi, nggak usah nemoni anak, langsung tidur di atas ya Pak ya. Tapi saya nggak bisa lama-lama misalnya, karena kan saya juga butuh bantuan papanya untuk angkat emas gitu loh Dok. Paling dia 2 atau 3 hari saja bisa bertahan di atas, baru nanti dia turun, buat campur lagi sama saya dan anak-anak gitu. Itu gimana Dok? Ya nggak apa-apa, bukan ngake masker kan? Di selama kerja di Allah ya nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau punya data pemeriksaan darah lengkap, bisa tahu ke berapa apa ada perubahan karena biasanya limfosit yang berubah cepat. Kalau kami sih lihat indikatornya di rumah sakit begitu Bu, kan kita harus sehat kan. Cuma yang drive-thru itu Dok, masalahnya kan waktu itu dia harus ke kantor. Cek darah wonten tak Bu? Enggak ada kemarin Dok, hanya drive-thru dia di rumah sakit Premier Bintaro kemarin. Nggak apa-apa sih nanti ya, karena yang penting tidak ada gejala, terus tetap dijaga protokolnya, jangan langsung ketemu Mas Andra nanti mandi mungkin hari itu, kan itu setiap hari Bu tindak dinas. Enggak Dok, jadi papanya kan kalau tidak ke hotel dia WFH di rumah, jadi di hotel 3 hari, nanti di rumah 2 hari. Nah, pokoknya seminggu itu hanya itu seperti itu aja Dok. Karena kantornya kan tutup Dok. Sehari waktu dia peralihan aja Bu, nggak apa-apa sehari aja. Tapi ya diyakinkan bersih, terus barang-barang yang dari luar harus dibersihkan. Ya saya jadi karena saking parnonya saya semua tas, semua sepatu semua saya cuci. Oh dicuci aja Bu. Kalau saya juga cuci kok Bu. Tas saya warnanya sudah buram. Prof, Sami, Prof. Disemprot. Ya, mohon maaf. Ya, saya izin live ya. Oh, Prof. Ada acara lain ya. Terima kasih sangat. Sami, Prof. Terima kasih banyak. Sehat, sejahtera semua anak-anak. Amin. Monggo. Terima kasih Prof. Sunartini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Nita ya, Bu Anita, Dokter Anita Torini ya, Bu Anita ya. Iya saya Dok. Dok. Ini dalam tata laksana di mana Ibu? Kan maksudnya Dok? Kami kan, saya sama Dokter Nuri kan dari bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kami mentata laksana untuk fungsional respirasi anak-anak kami ini. Karena tetap dengan dokter sejawat baik neuropediatri, baik kemudian pediatri sosial, segala macam itu kan yang menilai untuk terapi yang impairment-nya. Jadi akibat dari penyakitnya langsung. Kalau kami tidak mengobati sakitnya. Karena kami meningkatkan optimalisasi dari sistem pernafasannya. Jadi kalau pernafasan tidak dilatih, dia akan menurun fungsinya. Tapi apakah obat yang diminum sama Taraka itu, prednison itu ada mengganggu maksudnya respirasi pernafasan atau apa gitu? Ada connect nggak ke sana Dok? Makanya saya tanya tadi, apakah sudah ada attending physician, dokter anak yang bertanggung jawab akan pengobatannya? Mungkin lebih ke Dokter Kristi ya. Iya, karena nanti beliau yang akan mengevaluasi dari tingkat impairment-nya. Karena kalau kami akan evaluasi dari tingkat fungsional, aktivitas fisiknya. Jadi kami kolaborasi tim. Kayak kalau neuropediatri, saraf anak. Jadi nanti tolong disampaikan ke dokter neuropediatrinya supaya dokter orang tua hebat. Supaya beliau yang memfollow up dan apa yang do and don't-nya, kapan harus di-tapering, kapan harus dikurangi, begitu Ibu. Karena itu bukan ranah kami untuk merubah terapi. Karena sejawat yang mengatasi impairment adalah dokter neuropediatrinya. Saya dan dokter Nuri
Ya. Berarti belum jauh dokter nih, harus mengenal jauh nih. Harus kenal jauh nih. Kalau jadi kayak saya sama Mas Habibi sama Bunita gitu, jadi ada yang ngatasi untuk obat-obat terkait sama parunya, ada yang terkait ini apa. Tapi saya pada intinya sakit apapun jenisnya atau obat apapun yang digunakan, kalau bernafasnya tidak baik atau aktivitas geraknya tidak maksimal, kan tidak bisa enjoying life gitu loh Bu, tidak bisa menikmati hidup dan tidak bisa, kalau anak tidak bisa bermain dengan menyenangkan gitu. Jadi dia tetap harus happy, orang tuanya juga perlu relief. Makanya hari ini saya duet sama Ibu Nuri, ibu saya yang menenangkan ibu-ibunya, menenangkan para manajer. Kemudian jadi bagus, terapinya enak, darahku jalan katanya. Darahku jalan. Boleh. Kalau semua pun boleh. Jalannya nggak bisa ya Mas. Oh iya ya katanya, tapi enak, seger. Boleh Bu. Makanya ini olahraga yang bisa dikerjakan di era pandemi yang mudah. Nanti kalau lupa gerakannya bisa dibuka di catatan Nuri. Ibu Nuri rajin mencatat. Sama Arik aja Ibu Nita buat di share. Boleh ada. Siap. Linknya ada. Ya, saya tadi udah di-share di chat. Di chat ada Bu, di chat, di dalam chat, di grup chat Zoom ini sudah ada materi saya dan materi Ibu Nuri, silahkan diambil. Monggo. Kalau ada yang, monggo. Kalau ketemu live kita lebih cerewet lagi ya Ibu Nuri ya. Bunita yang anteng malah Bunita nanti. Bunita aja bocorannya. Baik Dok. Dok, itu Dokter Chandra ada pertanyaan juga itu dari Estriana Riti ya. Mohon izin bertanya, saya penderita BMD usia 30 tahun, alhamdulillah masih bisa beraktivitas normal, hanya harus sering istirahat. Saya ingin olahraga, ingin lari-lari, cuma tidak tahu seberapa batasnya boleh olahraga yang aman untuk paru saya. Mungkin bisa dijawab, Dok. Panggilannya Mbak Estriana ya. Kalau Mbak Estriana kita lihat nggak langsung keseluruhan Mbak, olahraganya apa dulu kayak tadi. Ini tipe Becker berarti ya? Yang besar baru ada kelemahan. Jadi Ibu Nuri tadi kan ngajarin duduk berdiri. Apakah bisa duduk berdiri? Kalau tidak bisa berarti aktivitas lain. Ada reach test tuh yang hanya tangannya naik ke depan, ke belakang, ngambil sesuatu. Nanti berapa kali dia ngambil atau berapa kali dia lelah dengan gerakan itu. Kalau dengan gerakan tertentu, Dok saya 10 kali capek banget. Berarti maksimalnya 10 kali. Kalau mau kasih latihan, kami anggap submaksimal. Jadi setengah dosis itulah. Kalau misalnya 10 kali saya capek, kerjakan 5 kali. Yang namanya latihan itu bermanfaat kalau dilakukan reguler atau rutin. Rutin itu 2-3 kali seminggu. Sekali latihan kalau bisa 15-20 menit lah. Tapi tidak terima cicilan ya Bu. Jadi 5 menit, terus nanti 5 menit, terus nanti 5 menit. Enggak. Jadi satu sesi itu 15 menit. Boleh pemanasan dulu, boleh latihan inti, kemudian relaksasi. Jadi makanya mayoritas latihannya adalah nafas. Karena kalau kebanyakan pasien dengan desain tipe Becker biasanya juga otot-otot loss-nya akan lebih banyak. Ingat ya Bunita ya, kalau kecapean ya. Jadi benar-benar jangan dipaksakan. Oleh karena itu kami berharapnya di aktivitas respirasi dulu yang kita tingkatkan. Nanti kalau Mbak Estriana mau mencoba latihan yang saya berikan tadi itu, hitung nafas panjang berapa. Latihannya apa tuh? Lebih kayak gitu. Tarik nafas dalam. Setelah itu hitung buang nafas sampai seberapa. Tarik nafas dalam. Hitung nafas sampai seberapa, hitungan yang bisa. Kemudian kalau memang bisa latihan, karena masih ambulator, pasti bernafas masih baik, karena otot nafas juga otot diafragma yang menyokong pinggang. Kalau bisa berdiri, berjalan, bergerak, pasti bernafas baik. Tapi tetap bisa, karena latihan nafas itu latihan yang paling mudah, nggak usah susah, nggak perlu pergi kemana-mana. Hanya dengan tengkurap, kemudian
nafas maksimal dari perut, buang nafas juga bisa dari telentang. Tadi ada gambar saya yang telentang, tengkurap, miring kanan, miring posisi duduk, itu bisa digunakan untuk latihan pernafasan, Mbak, untuk maksimal. Kalau nafasnya kuat, bagus, gerakan aktivitas sehari-harinya akan lebih baik. Aktivitas sehari-hari itu diukur paling mudah dengan berjalan. Nah, ini ahlinya Ibu Nuri nih. Jadi berjalan itu diukur, Mbak bisa berjalan berapa meter sampai kemudian lelah, itu bisa. Kalau tesnya ada tesnya, tes namanya ada uji jalan 6 menit, ada. Tapi kalau sendiri mungkin Mbak ukur aja, aku mampu jalan tuh berapa meter ya kira-kira sampai capek. Atau kalau pakai meter susah, aku jalan berapa langkah ya sampai aku capek gitu. Capek itu bisa napasnya mengas. Itu kan bisa 4 meter. Kalau dia mandiri Bu kan lebih enak langkah. Nanti mungkin Mbak Estriana kalau mau sendiri bisa ngitung waktu tadi yang disarankan oleh Ibu Nuri, bisa menghitung langkahnya, bisa menghitung jarak. Tapi yang penting dikenali batas maksimal tubuh, itu kapasitas maksimal yang kita pengen tahu. Cara yang sederhana aja misalnya makan. Untuk orang yang nafasnya terganggu atau cepet capek, nafas 5 sendok. Makan, ngunyah, sendokan kelima sudah nggak sanggup. Sesek, berhenti napasnya. Berarti kalau makan separuhnya lah, 3 sendok, berhenti dulu istirahat. Lapar sih lapar, tapi paru-parunya nggak ngejar dengan cara membuang nafas dan tarik nafas sama makan. Karena pada waktu menelan, kita harus tahan nafas. Oleh karena itu gangguan nafas, keselak atau kesedak itu kami sangat khawatir karena di situ akan jadi aspirasi atau saluran paru bisa dikotori oleh makanan. Di situ bisa cikal bakalnya infeksi pernafasan. Jadi harus bisa menelan dengan baik, harus bisa mengatur nafas dengan baik. Ada sucking, breathing, swallowing. Jadi kalau kita tarik nafas, masukin suapan, kemudian tahan napas, kemudian menelan. Itu harus dilatih dengan baik, diawasi, karena kayaknya jalan-jalan masih bisa. Belum tentu kalau sampai menelan juga terganggu. Ada otot-otot lain daerah leher yang juga mungkin terganggu. Itu yang kita harus berhati-hati. Itu yang saya suka bawel untuk mengingatkan. Mungkin Ibu ada tambahan, Ibu Nuri? Silakan Ibu. Terutama yang dengan makan, terutama untuk makan. Itu barangkali kalau orang Jawa itu kan dulu sih itu ini ya, kalau makan nggak boleh bicara kan, itu yang menyebabkan tersedak dan sulit kembali. Jadi ada pasien yang pintar sekali pada waktu itu lihat gambar paru-paru, lihat dok ini kalau keselak nggak bisa keluar ya, iya nggak bisa. Jadi dia pintar. Pada waktu kita makan, pada saat ditelan, itulah adalah pada saat awal dari udara itu keluar. Pada waktu kita kan kita tarik nafas, tadi kan Bu tarik nafas, keluar nafas. Pada waktu kita menelan itu pada posisi otot pernafasan itu permulaan untuk keluarnya udara. Jadi sedang terbuka. Kalau tidak masuk dengan sempurna, jadi begitu ditelan kemudian langsung lanjut lagi mengeluarkan udara. Kalau tidak sempurna itu masuknya mudah sekali. Jadi betul-betul suatu peristiwa makan, kalau ada gangguan pernafasan, harus betul-betul disadari, nggak boleh pakai guyon itu ya, Chan ya istilahnya ya. Jadi betul-betul, jadi kalau menyuapi atau apa dengan anak dengan gangguan pernafasan, betul-betul harus serius karena itu kan coba nasi kalau di mangkok saja sore udah basi ya. Nah, kalau basi di paru-paru kan susah membersihkannya. Jadi betul-betul itu posisi paru-paru itu kalau kita menelan itu awal terbuka. Jadi begitu makanan blok itu terbuka lagi. Jadi kalau sambil bicara atau sambil tidak sadar terbuka masuk dengan mudahnya dan sulit sekali membersihkannya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Nuri. Ya, jadi kita itu bicara, makan, bernafas itu nyaris memakai otot yang sama. Jadi dari hidung ini memang saluran udara, di sini ada saluran makanan, di sini bertemu kemudian berpisah. Pada suatu titik tertentu
itu ada tempat yang kayak klep gitu ya? Iya, kalau itu tidak disadari dan gini, menelan itu waktu di mulut kan disadari tuh mengunyah. Begitu masuk di sini ada gerakan gabungan antara gerakan disadari dan tidak disadari. Itu sudah nggak bisa. Jadi telan deh, keluarin lagi, nggak bisa kan? Lagi, ya itu dia. Jadi ada itu yang mesti mengerti. Bicara, makan, bernafas, memakai. Saya selalu mengistilahkan ke para sejak mulai Dr. Chandra dan adik-adiknya itu adalah ini mekanisme yang meminjam, saling meminjamkan. Ya, meminjamkan. Oke. Bunita nanti saya kirim Luar juga biasa. saya ke Bunita khusus sehingga nanti bisa di share. Karena biasanya kalau di chat gitu kan langsung hilang, gitu kita tutup hilang. Bisa WA grup atau ke dan WA-nya ke Bunita. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari orang tua hebat di sini. Atau saya sebenarnya penasaran nih sama Dokter Chandra, kan pernah dengar dari Habibie ceritanya waktu itu sempat kayak awal-awal di persahabatan kedatangan pasien yang COVID tapi tidak mengaku. Sampai akhirnya juga Dokter Chandra berjuang sendiri seperti kayak semacam kayak mau ketularan gitu kan, serem banget tuh Dok. Bisa nggak Dok share di sini Dok? Penasaran nih Dok. Soalnya ini perlu diketahui Bapak Ibu orang tua hebat Dokter Siti Chandra itu memang dinasih di rumah sakit persahabatan di mana yang selalu bertarung dan fight dengan makhluk halus tadi si COVID-19. Monggo Dok, pengen tahu nih Dok ceritanya Dok. Masih di unmute, masih mute ya? Masih di unmute ya Dokter Chandra? Iya, Mas sudah. Bu. Sebenarnya kan ini pandemi ya. Kalau pandemi itu kan itu virus sudah ada di mana-mana. Sudah ada di udara yang kita hirup. Sudah ada di sekeliling kita, di seantero dunia tidak ada tempat untuk menghindar. Jadi kayak debu lah gampangannya. Jadi memang harus aja dibersihkan. Kalau waktu itu mungkin waktu terpapar pertama itu karena memang belum ada kebijakan rumah sakit kami untuk full COVID. Jadi banyak yang datang, yang ternyata original dari sana gitu, kita nggak tahu, dan ternyata positif, dan beberapa dari kami bergejala. Saat itu juga saya termasuk bergejala, tapi hasil swab-nya negatif waktu pertama itu. Jadi kami, teman-teman saya tidak ada gejala, tapi 1 minggu setelah itu ada beberapa yang positif. Ya mungkin saya mikir, ya nggak betah kali ke saya Bu ya, karena kalau fatalitas di 1 minggu pertama kan dia replikasi tuh, makhluk halus ini kan dia replikasi, dia membelah diri, kemudian dengan sangat besar, dan dia utilitasnya membutuhkan glukosa yang tinggi kan, dia membutuhkan gula. Oleh karena itu kenapa yang komorbid diabetes banyak didapat dia singgah, karena dia suka di situ, banyak bahan baku replikasinya. Bahan baku replikasi banyak di dia. Kalau bukan yang komorbid diabetes atau yang memiliki suplai banyak untuk dia berkembang biak, berarti orang itu harus sumber glukosa. Artinya dia memakan glukosa tinggi. Jadi kalau dia memang intake makanannya mengandung glukosa tinggi, ya dia siap-siap ngasih makan virus gitu saja. Ibu Nuri ya, Ibu Nuri. Ya. Sakit apalagi rumah sakit persahabatan sudah terkena COVID, orang biasanya hati-hati. Justru yang perlu diwaspadai itu yang dikatakan tidak ada. Zona hijau itu. Jadi teras rumah kita ada orang datang dan pergi, itu dia yang justru sekarang gini deh. Kalau dilihat ini turut berduka cita pada teman-teman kita lihat kenapa justru dokter bedah. Ya, karena mengerjakannya kan lama. Yang dokter kemudian dokter jadi ada satu area-area yang dikatakan aman dan pasti mereka bekerja yang lebih dari setengah jam. Jadi justru waspadai tempat-tempat yang kira-kira kelihatannya aman. Toko apa-apa ini pokoknya rajin mandi,
nggak usah kemana-mana, dah itu aja deh. Ini saya kalau Bunita, khusus untuk Bunita nih, pembantu saya dari Cianjur aja nggak mau pulang. Nggak, Bu? Ya, justru katanya di sananya itu karena waktu itu ada tetangganya yang positif di mana pulang langsung sembuh, ternyata kemudian membawa ke serumah dan dari situ mulainya Cianjur itu. Nah, sekarang sudah mulai klaster keluarga soalnya, Bu. Jadi member get member. Ya. Yang pasien pulang rawat sampai di rumah kan kita selalu ya, kita ini kan memang budaya sosialnya tinggi. Ada ya keluarga sakit pasti maunya kan nengok, besuk gitu. Ini malah syukuran, Bu. Jadi saya pusing. Jadi dia pulang rawat 1 minggu masuk lagi karena demam, 1 keluarga masuk. Iya. Selamatan yang segonya dijumputi kampung itu. Nah, itu dia, itu sumber. Barangkali para Bapak Ibu silakan melihat di catatan Nuri itu, di situ saya masukkan bagaimana menular melalui makan. Kalau kita makan prasmanan, di situ ada seberapa jauh batuk itu. Kenapa sekarang sesungguhnya jarak 1 meter, 2 meter itu nggak cukup, 3 meter. Oke, karena di situ ada bagaimana suatu dengan percobaan dengan berbagai sinar itu bagaimana jarak, bagaimana kalau orang batuk, mengapa kalau prasmanan. Jadi kita sendok dulu, Bu, sendok kita pegang, nanti Dr. Chandra, nanti Bunita. Nah, itu ada percobaan dalam satu ruangan itu 1 orang yang rajin cuci tangan itu yang selamat, yang lainnya itu sudah habis pegang sendok, pegang hidung ya, Bu, ucek-ucek masuk. Sedang makan prasmanan itu deh, nggak usah ada sekarang. Itu susu sendok yang beralih. Kemudian kita pegang meja, nanti mejanya dipegang orang lain lagi. Dia nggak sengaja garuk-garuk kepala. Padahal udah nempel tadi itu kan. Barangkali memang sedikit parnoya, Chan, tapi itulah makhluk halus kita itu senang nempel. Suka melekat, suka memeluk, itu dia. Yang meluk kok makhluk halus ya, itu dia. Ketempelan, Bu. Itu ketempelan, betul-betul. Silakan, di catatan Nuri ada macam-macam. Sehingga dengan yang namanya jarak tuh sekarang jangan 1 meter, kalau perlu 3 meter. Nah, iya. Ya, Ibu, makasih Bu Nuri. Saya kembalikan Bu Nita, monggo. Makasih Dr. Chandra. Ini kalau saya lihat orang tuanya belum ada yang tanya lagi, bagaimana kita sudahi saja? Ya, monggo bisa dilanjut di WA grup atau di ini. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Nurinus Dinuring Tias SPRM MPIT dan Dr. Siti Chandra Wijananti SPFKR. Terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini, yaitu kiat sehat di rumah saat pandemi dan monitoring respirasi di rumah, yang tentunya sangat menginspirasi banget, sangat manfaat banget ilmunya buat kami semua ini yang memang dititipi anak-anak hebat, anak luar biasa. Terima kasih juga untuk komunitas orang tua hebat yang di Jogja, yang merupakan bagian dari Yayasan PDMI, Peduli Distrofi Muskular Indonesia, juga komunitas MD Jabodetabek. Terima kasih atas waktu dan semuanya sudah bergabung bersama kami untuk kelanjutannya. Nanti akan saya share memang yang akan diberikan oleh Dr. Nuri dan Dr. Chandra yang di luar dari yang tadi dimasuk dalam chat ya. Dan nanti saya akan info juga di grup WA tentang Facebook Dr. Nuri yang juga banyak ilmunya tentunya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sudah tidak ada lagi kan yang bertanya nih Bapak Ibu ya. Saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semuanya berjalan dengan lancar. Amin amin. Sampai ketemu kalau sudah tidak ada corona kita bisa jumpa darat. Salam sehat.
Terima kasih dok. Makasih. Makasih ya Bi. Makasih ya Bi. Iya dok. Ya, yang repot-repot. Ya nih ya Bi. Ya dok. Sehat-sehat ya semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Iya, sehat semua. Yang sempurna dari Allah, yang salah dari saya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Sami-sami Terima kasih Bu. juga Bu Nita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih semuanya. Mbak Eming, Mbak Titi, dan semuanya, Dokter Kristi. Terima kasih banyak Dokter Kristi. Sudah bergabung, lalu juga Prof. Sunartini. Terima kasih banyak Mbak Nita, Bu Dokter. Salam dari Mbak, makasih Mbak. Hai, ganteng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kristi. Saya izin live ya, Bu. Monggo dok. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter semuanya yang bergabung dan orang tua hebat. Terus Mbak Nita, nyun pamit nggih. Makasih Mbak Titi. Nggih, monggo Mas Habibi, salam buat Ibu ya. Iya Bu, makasih. Oke, Bibi bisa ditutup mungkin, Bi. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bi. Iya. Bisa.